Perkenalkan, nama saya Rizky. Dan saya Aska Nabiki, saya Safir Ramadhani. Saya Nabil. Kami dari kelas 2C. Di sini kami ingin membahas Topik mengenai Corporate Crime, penjahatan perusahaan. Dah. Stay tune. Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast kami. Perkenalkan, kami dari kelas 2C Manajemen dengan saya Muhammad Rajul Ibrahim. Perkenalkan, nama saya Aska Nabiki. Nama saya Safir Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Ramadwi Rizky. Nah, di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia hukum bisnis, yaitu corporate crime atau kejahatan perusahaan. Mungkin banyak dari kita berpikir kalau kejahatan itu identik dengan pencurian atau kekerasan, tapi ternyata ada jenis kejahatan lain yang justru lebih besar dari dampaknya, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan. Yang menarik, kejahatan ini seringkali tidak terlihat secara langsung, dilakukan secara rapi, bahkan kadang dianggap normal. Padahal dampaknya bisa sangat luas, bahkan sampai merugikan negara. Nah, di podcast ini kita akan bahas secara lengkap, mulai dari pengertian, jenis, faktor, penyebab, contoh nyata, dampak, hukum yang mengatur sampai solusi pencegahannya. Jadi stay tune sampai akhir ya. Pengertian corporate crime adalah kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan atau korporasi, baik oleh individu di dalam maupun atas nama perusahaan. Dalam hukum bisnis, perusahaan itu dianggap sebagai objek hukum, artinya bisa membuat perjanjian, bisa memiliki aset, bisa memiliki tuntutan, dan bisa dikenakan sanksi. Ini penting karena tanpa konsep ini, perusahaan tidak bisa diminta pertanggungjawaban. Corporate crime sering disebut juga sebagai white collar crime atau kejahatan kera putih. Kenapa disebut begitu? Karena bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya jabatan tinggi seperti direktur, manajer, eksekutif perusahaan. Ciri-ciri secara terorganisir melibatkan banyak pihak, sulit dideteksi menggunakan celah hukum. Contohnya manipulasi laporan keuangan, pelanggaran pajak, suap pejabat, pencemaran lingkungan. Jadi kejahatan ini tidak terlihat kasar, tapi dampaknya sangat besar. Nah, selanjutnya, corporate crime biasanya tidak terjadi secara tiba-tiba. Ada beberapa faktor penyebab utama. Yang pertama, tekanan target perusahaan. Perusahaan sering dituntut meningkatkan laba, terus menarik investor, bersaing dengan kompetitor. Akibatnya muncul tekanan untuk mengakali laporan. Yang kedua, lemahnya sistem pengawasan. Kalau tidak ada kontrol, audit lemah, manajemen tidak transparan, maka peluang kecurangan besar. Yang ketiga, budaya perusahaan yang tidak sehat. Contohnya, menghalalkan segala cara, tidak menghargai etika, hanya fokus pada profit. Yang keempat, keserakahan. Ini faktor klasik tapi paling kuat. Yang kelima, kurangnya penegakan hukum. Kalau hukum ringan, perusahaan akan menganggap resiko itu kecil. Selanjutnya, perkembangan teknologi. Sekarang kejahatan bisa dilakukan secara digital. Manipulasi data, hacking internal, pengalihan jejak. Corporate crime sering juga terjadi dalam bentuk kolusi, konspirasi, kerjasama ilegal, makanya sering sulit dibongkar. Jenis-jenis corporate crime. Biar lebih jelas, kita bahas jenis-jenisnya lebih dalam ya. 1. Financial crime. Manipulasi laporan keuangan, insider trading, penggelapan dana. Dampaknya, investasi rugi besar. Kedua, environmental crime. Limbah dibuang sembarangan, pembakaran hutan, polusi. Dampaknya kesehatan alam dan rusak. Yang ketiga ada consumer fraud.
produk tidak sesuai iklan, menipu, barang berbahaya. Dampaknya konsumen dirugikan. Yang keempat ada labor exploitation. Gaji rendah, jam kerja berlebihan, tidak dapat perlindungan. Dampaknya pekerjaan tertindas. Kelima ada corruption atau bribery. Suap pejabat, pengatur tender. Dampaknya sistem tidak adil. 6. Tax evasion atau penghindar pajak, menyembunyikan keuntungan, laporan pajak palsu. Dampaknya negara rugi. Nah, di sini ada contoh kasusnya. Nah, kasus pertama itu yang pertama manipulasi laporan keuangan. Perusahaan menaikkan laba secara palsu agar menarik investor, harga saham naik. Di sini juga ada dampaknya, yaitu investor tertipu, perusahaan bisa bangkrut. Yang kedua adalah pencemaran lingkungan perusahaan. Ini tuh membuang limbah ke sungai untuk hemat biaya. Dampaknya itu masyarakat sakit, terus ikan mati, lingkungan rusak. Kasus ketiga adalah korupsi di perusahaan. Nah, ini tuh ada suap pejabat, penggelapan dana. Dampaknya adalah kerugian negara, pembangunan terganggu. Yang keempat adalah penipuan konsumen, produk tidak sesuai dengan standar tapi dijual. Yang ada dampaknya yaitu konsumen dirugikan, kepercayaan turun. Yang kelima adalah eksploitasi pekerja, gaji tidak layak, kondisi kerja buruk. Dampaknya adalah pelanggaran HAM. Di sini ada dampaknya lagi. Corporate crime tidak hanya berdampak kecil, tetapi dampak ekonomi, investor takut pasar tidak stabil, sosial, masyarakat dirugikan, terus ketimbangan meningkatkan lingkungan, terus kerusakan alam, populasi, kepercayaan publik, masyarakat tidak percaya perusahaan, negara, pajak hilang, dan korupsi meningkat. Di sini ada hukum bisnis dan sanksi. Hukum bisnis hadir untuk mengatur perusahaan. Tujuannya menjaga keadilan, melindungi masyarakat, mencegah penyalahgunaan. Sanksi: denda besar, pencabutan izin usaha. Hukum pidana, ganti rugi. Konsep pentingnya good cooperation governance atau GCG. Prinsipnya transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan. Selanjutnya, bagaimana sih cara mencegah corporate crime ini dari perusahaan? Misalnya audit internal, terus transparansi, terus budaya jujur. Dari pemerintahnya, contohnya hukum harus tegas, terus pengawasan harus ketat, dan dari masyarakat itu harus lebih kritis, tidak mudah tertipu, dan melaporkan pelanggaran. Terus menurut kalian, apakah corporate crime bisa dihilangkan? Menurut aku sulit dihilangkan, tapi bisa dikurangi. Saya setuju dengan Rizky, karena selama masih ada keuntungan besar, pasti ada yang nekat. Berarti solusi utamanya dihukum ya? Iya, tapi juga kesadaran moral. Dan sistem yang transparan. Plusnya masyarakat yang kritis. Baik, ada contoh kasus ke corporate crime. Biar lebih jelas kita lihat beberapa contoh corporate crime yang sering terjadi di dunia bisnis. Salah satu yang paling umum adalah manipulasi laporan keuangan. Dalam kasus ini perusahaan sengaja mengubah atau meningkat laporan keuangan, misalnya dengan menaikkan laba atau menyembunyikan
menyembunyikan kerugian. Tujuannya supaya perusahaan ini terlihat sehat dan menarik di mata investor. Padahal kenyataannya itu kondisi perusahaan ini tidak sebaik itu. Kalau investor tertipu, mereka bisa mengalami kerugian besar karena mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tidak jujur. Nah, contoh lainnya itu adalah pencemaran lingkungan. Ada perusahaan industri yang dengan sengaja membuang limbah sembarangan. Biasanya dilakukan untuk menghemat biaya produksi karena pengolahan limbah itu mahal, tapi dampaknya itu sangat besar, mulai dari kerusakan lingkungan, matinya ekosistem, sampai gangguan kesehatan bagi masyarakat sekitar. Di Indonesia sendiri juga banyak kasus corporate crime seperti korupsi di perusahaan BUMN maupun perusahaan swasta besar. Misalnya penyalahgunaan dana perusahaan, make up anggaran atau kerjasama ilegal dengan pihak tertentu. Dari berbagai contoh ini kita bisa melihat bahwa corporate crime bukan cuma masalah internal perusahaan, tapi ini juga berdampak luas ke masyarakat, lingkungan, bahkan negara. Di sini ada dampak dari corporate crime, yaitu pertama, merugikan masyarakat. Misalnya tuh dalam kasus manipulasi keuangan, masyarakat yang menjadi investor bisa kehilangan uangnya, dan dalam kasus produk yang tidak aman konsumen juga bisa dirugikan, bahkan sampai membahayakan kesehatan. Yang kedua itu merusaknya lingkungan seperti pencemaran limbah. Dampaknya bisa jangka panjang, lingkungannya tidak mudah dipulihkan dan bisa mempengaruhi kehidupan generasi berikutnya. Yang ketiga adalah menurunkan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Kalau suatu perusahaan terlibat kasus kejahatan, masyarakat akan kehilangan kepercayaannya. Akibatnya itu penjualan bisa turun, investor bisa kabur, dan reputasi perusahaan hancur. Yang keempat adalah menyebabkan kerugian negara. Misalnya dalam kasus korupsi untuk penghindaran pajak, negara kehilangan pemasukan yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan, bahkan dalam jangka panjangnya. Bahkan bisa merusak sistem ekonomi kalau banyak perusahaan yang melakukan kecurangan, persaingan jadi tidak sehat, dan ekonomi yang tidak stabil. Hubungan dengan hukum bisnis. Corporate crime sangat erat hubungan dengan hukum bisnis. Hukum bisnis dibuat untuk mengatur bagaimana perusahaan harus beroperasi agar tetap sesuai dengan aturan yang tidak merugikan pihak lain. Dalam hukum bisnis ada berbagai aturan yang mengikat perusahaan, mulai dari kewajiban transparansi, laporan keuangan, perlindungan konsumen, sampai aturan tentang lingkungan hidup. Kalau perusahaan melanggar aturan tersebut, maka akan dikenakan sanksi berupa denda, yaitu perusahaan harus membayar sejumlah uang sebagai hukuman, pencabutan izin sehingga perusahaan tidak boleh beroperasi. Hukum pidana terutama bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab seperti direksi atau manajemen. Selain itu, hukum bisnis juga berfungsi sebagai pengawas agar perusahaan tidak menyalahgunakan kekuasaan atau mengambil keuntungan dengan cara yang tidak jujur. Jadi bisa disimpulkan, hukum bisnis ini penting banget untuk menjaga agar kegiatan bisnis tetap adil, transparan, dan tidak merugikan masyarakat luas. Baik, kesimpulan corporate crime. Corporate crime adalah kejahatan yang serius dilakukan oleh perusahaan atau korporasi yang memiliki dampak besar bagi masyarakat.
Jenisnya sangat beragam, mulai dari kejahatan keuangan seperti korupsi dan manipulasi laporan, hingga kejahatan lingkungan seperti pencemaran dan eksploitasi sumber daya alam. Penyebabnya juga kompleks, tidak hanya karena keserakahan tetapi juga karena lemahnya pengawasan, kurangnya penegakan hukum, dan budaya perusahaan yang tidak sehat. Dampaknya sangat luas, bukan hanya merugikan individu, tetapi juga masyarakat, lingkungan, bahkan bisa mempengaruhi stabilitas ekonomi negara. Selain itu juga corporate crime ini seringkali sulit dideteksi karena dilakukan secara sistematis dan melibatkan pihak internal perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk mengawasi serta mencegah terjadinya kejahatan itu. Transparansi, akuntabilitas, dan etika bisnis harus menjadi prinsip utama dalam menjalankan perusahaan. Dengan begitu, perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga bertanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan. Jadi corporate crime ini bukan hanya masalah hukum, tapi juga masalah moral dan tanggung jawab bersama. Baik, semoga pembahasan yang kami sampaikan hari ini dapat memberikan manfaat dan pemahaman baru bagi kalian semua. Kami juga berharap materi ini bisa menambah wawasan, khususnya dalam memahami pentingnya hukum bisnis dengan kehidupan sehari-hari. Nah, jangan lupa untuk selalu berpikir kritis terhadap berbagai aktivitas perusahaan di sekitar kita. Karena sebagai masyarakat, kita juga punya peran penting dalam mengawasi dan mencegahnya terjadinya corporate crime. Supaya pembahasan kita makin lengkap, sekarang kita mengundang dosen kami, yaitu Abah Abdillah Sani. Untuk Abah Abdillah Sani, mohon dipersilakan untuk bergabung ke podcast kami. Corporate crime, kejahatan kan saya sudah sebutkan dalam perkuliahan bahwa perusahaan juga merupakan subjek hukum, ya, disamakan dengan orang. Kalau orang bisa punya niat jahat, maka semua perusahaan juga bisa. Tapi tentu bukan perusahaan, orang-orangnya yang ada di perusahaan. Dan ingat bahwa satu kejahatan itu bisa terjadi sebenarnya bukan hanya karena ada niat-niat dari mereka yang tak bagus, tapi juga oleh karena ada celah-celah kesempatan untuk bisa dilakukannya kejahatan tersebut, ya kan? Sebab kalau misalnya orang-orangnya memang punya niat jahat, tapi kalau kesempatannya nggak ada, peraturannya ketat, pengawasannya ketat, semuanya berjalan dengan baik, nah mungkin ada kejahatan. Ya. Begitu juga sebaliknya ketika misalnya kesempatannya ada, ya, banyak celah, tapi orangnya orang baik semua, nggak punya niat jahat, maka tidak ada kejahatan, ya kan? Ya. Maka berarti kejahatan itu memang senantiasa muncul kalau memang ada niat dan ada kesempatannya, ya kan? Di perusahaan besar maupun kecil sama, subjek hukum itu bisa melakukan kejahatan tergantung skalanya. Kalau sama perusahaan kecil tentu skalanya kecil-kecilan kejahatannya, ya kan? Ya. Tapi kalau misalnya perusahaan besar gitu ya, misalnya perusahaan yang benar-benar meraksasa, konglomerat, maka kemungkinan kejahatannya juga tingkat berdiri, skalanya jadi besar, dan tingkat kerugian yang dialami oleh para korban tentu akan menjadi sangat besar juga. Katakanlah misalnya kemarin itu ada peristiwa yang kita tahu, ada banjir besar di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, ya. Nah, itu kenapa? Karena terjadinya longsor, kemudian banjir bandang, sehingga banyak korban dan kerugian materi juga luar biasa besar.
Ya. Itu berarti kan bukan dilakukan oleh perusahaan kecil, tapi perusahaan besar yang menguasai konsesi lahan, ya kan? Di sini timbul kejahatan. Kenapa? Oleh karena mereka hanya berpikir tentang bagaimana mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan melakukan penebangan hutan secara tidak terencana, secara tidak bagus. Ya mungkin di samping mereka melakukan penebangan, reboisasinya tidak dilakukan. Seharusnya kan begitu tebang ada lagi yang baru, sehingga terjadi pergantian. Tapi kalau ditebang semua, sementara nggak ada lagi yang di ini lagi, ya hutan gundul otomatis ketika terjadi hujan besar, ya maka pohon-pohon yang seharusnya itu menjadi penyangga karena akarnya kuat, ya karena mereka sudah digunduli, otomatis akarnya gampang terangkat oleh banjir tersebut. Ini kejahatan besar yang dilakukan oleh perusahaan besar yang mengakibatkan timbulnya korban yang juga besar. Bahkan kalau kita lihat kan tadi itu sudah melanda 3 provinsi, ya Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, kena 3 provinsi itu. Saya tidak tahu persis berapa banyak korbannya, berapa besar materinya, tapi jelas kalau 3 provinsi kena, otomatis itu udah besar ya. Dilakukan pastinya bukan oleh perusahaan kecil. Ya. Lalu kenapa ini bisa terjadi? Itu tadi, oleh karena di samping niatnya orang-orang yang nggak benar, tapi juga ada kesempatan dari situasinya. Mungkin di sana itu pengawasan terhadap penggundulan hutan kosong, sehingga orang melakukan kejahatan penebangan seenaknya sendiri. Ya, pengawasannya tidak terlalu ketat sehingga begitu ditebang tidak lagi dilakukan reboisasi. Ya kan, bertahun-tahun ini terjadi. Maka kalau kita lihat tuh akibat dari itu, banjir yang datang itu banyak batang pohon gundulkan, ya kan, ikut ke bawah banjir. Itu berarti di sana ada masalah di hulunya itu, sehingga ke bawah itu. Nah kenapa itu bisa terjadi juga? Bisa jadi ada semacam kerjasama antara para pengawas dengan para pelaku kejahatan. Pengawasnya bukan nggak tahu, tapi disumpah. Ya kan, bisa aja disuap. Inilah yang kemudian kejahatan penyuapan. Atau ada juga mungkin kejahatan dilakukan oleh atasan yang lebih tinggi lagi, yaitu memberikan izin seluas-luasnya kepada perusahaan-perusahaan yang semestinya dia tahu seringkali melakukan suatu hal-hal yang tidak baik, tapi karena dia juga kena kecipratan, akhirnya diizinkan. Ada pengawasan, tapi juga pengawasannya kendor, sehingga sampailah kepada terjadinya musibah tersebut. Ya kan, musibah tersebut memang tidak terjadi serta-merta, tapi lama-kelamaan, lambat laun, karena makin banyak hutan yang ditebang, ya kan, kondisi cuaca yang tidak memungkinkan karena hujan deras, maka terjadilah bencana tersebut. Jadi kembali kepada yang tadi saya katakan, kejahatan itu tidak hanya muncul, tidak mungkin terjadi kalau memang situasinya, kesempatannya tidak ada. Tapi kalaupun situasi dan kesempatan ada, kalau orang-orangnya memang tidak berniat, tidak terjadi juga. Jadi bisa terjadi kalau orangnya memang jahat, kesempatannya ada, ya kan? Kalau kesempatan ada, orangnya baik ya bisa. Atau orangnya jahat tapi kesempatannya ada. Jadi mana nih? Kayaknya semuanya ini bersimbiosis menjadi suatu lingkaran yang tidak mudah terputus, sehingga walaupun kejahatan itu sudah diketahui tapi didiamkan dan malah dikasih lagi konsesi lahan yang lebih luas lagi, karena orang-orang tersebut mendapatkan juga keuntungan dari kejahatan tersebut. Maka yang menjadi korban siapa? Tentu masyarakat luas, ya kan? Yang menjadi korban adalah masyarakat luas. Mereka nggak tahu apa-apa, tiba-tiba lagi tidur banjir bandang datang, banyak keluarganya yang tewas, ya kan? Banyak rumah yang hancur, banyak kendaraan yang hancur dan sebagainya, sehingga kemudian terjadilah tragedi nasional yang menyebabkan baik negara maupun masyarakat mengalami kerugian. Gitu. Jadi kembali lagi tekanannya adalah subjek hukum itu adalah di sini sesuai dengan judul diskusi adalah corporate crime.
kejahatan perusahaan. Tapi ingat, perusahaan bukan berdiri sendiri, orang di belakangnya. Jadi walaupun kejahatan itu misalnya dari perilaku PT X yang menyebabkan penggundulan hutan, PT X-nya bisa kena hukum, dia akan ganti rugi, penyitaan dan sebagainya. Tapi orangnya bisa kena hukum pidana karena membiarkan terjadinya suatu kejahatan. Jadi ingat ya, seperti yang saya bilang, dalam bisnis itu ada hukum pidana, juga ada hukum perdata, ada hukum administrasi. Hukum administrasi bisa saja izin dari perusahaan itu dicabut, tidak lagi boleh beroperasi. Saya kira demikian ya ringkasan singkat dari saya. Mudah-mudahan menambah menambah kejelasan dari apa yang sudah didiskusikan oleh Anda semua. Silakan ditutup. Ya, semoga pembahasan yang kami sampaikan di hari ini dapat memberikan manfaat dan pemahaman baru bagi kalian semua. Terus kami juga berharap materi ini bisa menambahkan wawasan khususnya dalam memahami pentingnya hukum bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Karena sebagai masyarakat kita juga punya peran penting dalam mengawasi dan mencegah terjadinya corporate crime ini. Jika ada kesalahan dan penyampaian, kami mohon maaf. Dan terima kasih kepada dosen Abah Abdillah Sani serta teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi pembelajaran yang bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.